Selamat pagi Ibu semua. Terima kasih untuk waktunya. Sudah berkenan untuk menyempatkan waktu berkumpul di sini guna saya menjelaskan tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif yang akan saya sampaikan merupakan salah satu materi dalam program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti di angkatan ke-10 ini. Budaya positif yang perlu dimengerti oleh pendidik dan peserta didik meliputi pemahaman tentang disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi, budaya positif ini tidak hanya kita sebagai peserta didik saja yang harus mengerti, tetapi peserta didik kita juga harus mengerti dan memahami. Budaya positif menjadi gerbang menuju transformasi sekolah, menuju sekolah yang lebih baik, yang mempunyai yang sesuai dengan perkembangan zaman. Beralih dari perspektif pengontrol menjadi fasilitator dalam membangun iklim belajar yang positif dan berpihak pada guru. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, lebih banyak sebagai pengontrol selama ini. Nah, kita diharapkan dengan budaya positif ini kita bisa menjadi fasilitator untuk peserta didik kita. Menyelami filosofi segitiga restitusi. Menggali filosofi segitiga restitusi, sebuah kerangka berpikir yang menjadi dasar budaya positif. Segitiga ini terdiri dari 3 elemen utama, yaitu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan strategi disiplin positif. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ingin ditumbuhkan dalam komunitas sekolah. Kebutuhan dasar manusia merupakan hal-hal fundamental yang dibutuhkan setiap individu untuk bertumbuh dan berkembang. Strategi disiplin positif adalah metode untuk memenuhi kebutuhan dasar murid tanpa hukuman dan penghargaan yang bersifat eksternal. Selama ini mungkin kita sebagai guru, jika anak-anak kita tidak tertib, kita beri punishment. Kemudian jika mereka berhasil melakukan atau menyelesaikan soal atau tugas, kita beri penghargaan. Tapi dalam hal ini ternyata hal itu kurang tepat. Kita tidak boleh menjadi penghukum, kita juga tidak boleh selalu memberikan penghargaan kepada anak-anak. Nah, nanti akan kami jelaskan pada posisi kontrol guru. Mengapa kita tidak boleh menghukum dan juga tidak boleh selalu memberi penghargaan kepada peserta didik. Dengan memahami segitiga restitusi, guru dapat melihat perilaku murid bukan sebagai masalah yang perlu dikendalikan, melainkan sebagai bentuk komunikasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Fokusnya bergeser dari mengutuk menjadi memulihkan dan mengembangkan. Menumbuhkan keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Pentingnya merumuskan keyakinan kelas bersama seluruh warga sekolah. Dalam hal ini kesepakatan atau kesepakatan kelas yang kita sudah ketahui ya Bapak Ibu sekalian, di dalam guru penggerak itu disebut keyakinan kelas. Dan di sini tidak semata-mata hanya untuk peserta didik saja, tetapi kita semua yang berada di dalam kelas atau kita yang dalam satu sekolah ini adalah keyakinan bersama. Jadi secara sadar harus kita jalani hidup bersama, baik guru, karyawan maupun peserta didik. Keyakinan ini bukanlah sekedar slogan, melainkan nilai-nilai yang diinternalisasi dan dipraktikkan dalam keseharian. Nah, dalam membuat keyakinan kelas
tidak boleh atau dilarang atau jangan, nah itu tidak boleh. Kita biasakan untuk menggunakan kalimat-kalimat positif, ajakan kepada peserta didik atau ajakan kepada semua warga sekolah. Guru diajak untuk memfasilitasi proses diskusi dan refleksi bersama untuk menemukan nilai-nilai yang merefleksikan identitas sekolah. Anak-anak kita ajak berdiskusi bersama, mereka menyebutkan aturan apa saja yang sudah ada di sekolah kita. Kemudian setelah semuanya ditulis aturan-aturan tersebut, kemudian kita ubah ke, jika ada aturan yang dengan kalimat negatif, kita ubah ke kalimat yang positif. Nah, setelah itu kita sepakati apakah aturan atau yang sudah kita kita tulis itu berguna untuk siapa? Peserta didik saja atau guru dan peserta didik juga. Kita kelompokkan mana yang untuk peserta didik, mana yang untuk guru dan peserta didik. Beberapa contoh keyakinan kelas yang berpihak pada murid antara lain, setiap murid berhak belajar dan berkembang. Kesalahan adalah kesempatan belajar. Hubungan yang positif adalah dasar untuk belajar. Dan kita bertanggung jawab atas lingkungan belajar bersama. Keyakinan ini menjadi kompas yang mengarahkan perilaku dan pengambilan keputusan seluruh anggota komunitas sekolah. Jadi keyakinan kelas yang kita buat bersama anak-anak inilah yang menjadi kompas kita, menjadi arah kita dalam berperilaku maupun mengambil keputusan. Menstrategi disiplin positif tanpa hukuman dan tanpa penghargaan eksternal. Mendekonstruksi konsep disiplin tradisional yang seringkali berbasis hukuman. Nah, guru belajar tentang strategi disiplin positif ini untuk pendekatan yang fokus pada memenuhi kebutuhan dasar murid dan mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka. Jadi tidak hanya sekedar disiplin itu berarti kalau tidak tertib kita hukum, tidak, tetapi kita memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita dan mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka. Beberapa strategi yang dipelajari antara lain segitiga restitusi, yaitu dengan hati yang hangat dan tegas dan juga penguatan positif. Strategi ini bertujuan untuk membantu murid mengenali kebutuhan mereka, mengembangkan keterampilan regulasi diri dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Murid belajar untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah segitiga restitusi di mana tahapannya ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mengambil identitas, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita memilih dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Contoh kata-kata dalam menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita sampaikan kalau kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi bersama dari permasalahan ini. Kemudian kalimat, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi
menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Nah, ini beberapa kalimat dalam menstabilkan identitas yang bisa kita terapkan kepada keseharian kita. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Jadi dengan kalimat-kalimat tadi, nah seperti ini, anak menjadi tidak merasa bersalah, tapi dia akhirnya merasa seperti dihargai begitu ya, dihargai. Oh, ibu tidak menyalahkan aku, tetapi bapak dan ibu mengajak kita untuk mencari solusi bersama. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ya, tindakan baik maupun buruk pastinya memiliki tujuan atau maksud. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kalimat seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi apa yang dilakukan anak, mungkin anak menyakiti temannya, kita menyampaikan, padahal kamu bisa yang melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Alasan mereka mengapa melakukan seperti ini pasti ada tujuan. Mungkin mempertahankan diri, pembelaan diri karena sebenarnya dia tidak bersalah. Saat ada teman bisa memukul, kemudian dia menangis. Nah, hal menangis itu dia berarti ada tujuannya. Mengapa dia menangis? Karena dia telah disakiti. Nah, seperti supaya kita mengajak anak itu tidak merengek, tidak menangis, kita bisa menyampaikan dengan baik. Oh, ternyata kamu karena merasa sakit, kalau merasa tak sakit, kamu menangis. Jadi kayak kadang saya pun salah. Bunda nggak suka anak yang cengeng, Bunda nggak suka anak yang suka menangis. Padahal tanpa kita tahu mengapa dia menangis. Makanya saya masih seperti itu ya, masih belum menerapkan segitiga restitusi ini. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Nah, ini seperti yang saya pernah lakukan. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada atau bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan ini. Jadi kita memahami, oh anak ini kenapa menangis, oh anak ini kenapa berteriak di kelas. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali
di keluarga maupun di lingkungan sekitar, anak tersebut dia selalu salah, dia selalu perbuatannya itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan kalau dia butuh kasih sayang. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka, lebih terbuka pada guru-guru. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Sisi ketiga atau tahapan ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau tahapan yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, dalam menanyakan keyakinan ini, kita bisa menanyakan ke anak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apakah perbuatan kamu tadi, nak? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama? Nah, anak akhirnya akan menyadari, oh ternyata perbuatan saya tidak sesuai dengan keyakinan saya. Kemudian kita menanyakan, apa yang bisa kamu perbaiki dari kesalahan tadi yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Anak mencoba mencari solusi sendiri. Nah, solusi itu jika bagus, kita akan menyampaikan ke anak kita, apa yang bagus nak, solusi yang sudah kamu perbuat. Ayo silakan kamu. Jadi anak menyadari kesalahannya, menyadari bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka anak tersebut kita arahkan untuk mencari solusi dan melakukan solusi yang sudah mereka selesaikan sendiri. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, dengan bertanya seperti itu, kita bisa kalau mau menjadi orang yang bertanggung jawab, berarti harus mengikuti apa yang sudah disepakati dalam keyakinan kelas. Harapannya supaya anak bisa berubah sikapnya, tingkah lakunya dari yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, mereka akan selalu mengikuti apa yang sudah ada dalam keyakinan kelas. Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau yang bisa dipercaya. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Selain segitiga restitusi, ada 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin positif. Melalui serangkaian riset yang didasarkan teori kontrol, William Bresler sama Dan Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang umum dan biasa diterapkan seorang guru. Yang pertama sebagai pemburu. Nah, saya akui saya masih sering seperti ini, Bapak dan Ibu. Kita selalu memberikan punishment kepada anak-anak yang salah. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kita mengancam anak, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai.
anak-anak yang sering melanggar aturan, melanggar kesepakatan kelas itu kadang kita gimana sih nak, diulang lagi. Nah, seperti itu kita kadang selalu membuat anak menjadi merasa bersalah di depan kita ya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang Tuhan. Kemudian posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kita menempatkan sebagai teman. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kita memposisikan sebagai teman. Tetapi kadang ini anak-anak atau peserta didik itu kadang akhirnya menyalahgunakan kita menerapkan sebagai teman mereka. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Kita lebih baik ini dalam hal kita membantu murid ya. Kemudian ada sikap juga yang mereka menjadi sedikit kurang hormat ya dengan kita karena santai sama bapak ini, santai sama ibu ini, begitu ya. Kemudian posisi yang keempat sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturannya apa nak? Nah, kalau tidak sesuai, kemarin kita sudah sepakat konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Selalu dihubungkan dengan konsekuensi atau sanksi yang harus anak peroleh. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita? Nah, kalau tidak sesuai, apa kemarin kesepakatan kita sanksinya? Nah, masih seperti itu sebagai pemantau. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi kalau kita bertugas mengontrol, murid tidak sesuai dengan aturannya, maka murid mendapatkan sanksi atau konsekuensi. Nah, yang kelima, posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang diharapkan menjadi posisi yang dimiliki oleh kita sebagai guru, sebagai pendidik. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita melakukannya selalu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di posisi manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, yaitu dengan menggunakan tahapan studi dan eksekusi. Nah, Bapak dan Ibu, ini sebagian foto yang saya juga lakukan menerapkan dari apa yang sudah saya dapat di guru penggerak, menyusun keyakinan kelas. Kemudian mereka berdiskusi tentang pendapat
dapat menyampaikan perbuatan salah yang sering terjadi di kelas dan usulan keyakinan kelas. Nah, kemudian diskusi kelas. Ketua kelas memimpin diskusi kelas setiap peserta didik atau kelompok menyampaikan usulan keyakinan kelas yang sudah mereka buat tadi lewat tuntutan. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih ketuanya untuk saya bisa mempresentasikan apa yang saya pelajari di guru penggerak. Mungkin dari Bapak dan Ibu mungkin ada masukan dari saya atau dari materi yang sudah saya buat. Monggo Bu Nurek. Bagus sekali ya, sebenarnya memang sangat perlu ya untuk menanamkan tanya-tanya kita berlawanan. Cuman untuk kata-kata yang tadi ada resolusi ada segala macam mungkin disederhanakan kosakatanya, karena khususnya kelas rendah itu masih kosakata ini masih ingin menjadi dibuat diatur dicari kosakata yang mudah dicerna. Terima kasih Bu Nurek. Berikut nanti monggo dalam keyakinan kelas apakah identik dengan komitmen kelas? Iya, kesepakatan dengan Kalau muncul keyakinan kelas itu berarti kita mencoba. Ini apakah yang akan kita coba itu nanti kalimat-kalimat yang misalnya terpusatnya 1 sampai 10 misalnya itu semuanya itu harus kalimat yang bersifat positif. Jadi tidak ada satupun yang bersifat negatif itu. Diolah dalam kalimat positif. Jadi anak-anak kita ajak menemukan peraturan-peraturan kelas yang sudah kita jalani selama ini. Jika ada kalimat-kalimat yang mengandung kalimat negatif dan diubah dulu ke kalimat positif. Kemudian dari kalimat positif tersebut siswa tidak dengan apa namanya yang akan dibuat dalam kelas tersebut. Jika peraturan itu sesuai dengan komitmen yang ada di kelas, nah maka itu bisa dipakai. Kemudian keyakinan kelas itu ada 2, yang untuk siswa sendiri, untuk siswa sendiri dan yang berlaku untuk guru maupun siswa. Jadi ada nanti dibedakan mana yang peraturan tersebut atau keyakinan kelas tersebut yang khusus untuk peserta didik, mana yang berlaku juga untuk guru dan peserta didik. Misalnya masuk kelas tepat waktu. Nah, berarti itu berguna untuk siapa? Oh, tidak hanya siswa, tetapi guru pun juga. Jadi dipilahkan ya nanti saat keyakinan itu ya. Iya. Lalu kemudian kalau yang khusus untuk siswa otomatis kan nanti kita tempel ya. Iya, benar. Lalu untuk keyakinan siswa dan guru itu juga sama. Sama ya. Kemudian sanksi-sanksi yang akan kita berikan pun rata-rata keyakinan ya. Kemudian masih ada sanksi ya. Pelanggaran itu juga kalimat harus positif. Kalau sanksi itu kita tidak berikan, tetapi kita ajak anak diskusi dari kejadian atau kesalahan yang sudah diperbuat. Kira-kira solusi seperti apa yang bisa kamu lakukan? Jadi kita berdiskusi dengan anak, mencari solusi bersama. Bukan kemudian anak salah terus sanksinya ini, konsekuensinya ini bukan. Diskusikan dahulu.